Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang keempat, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Desyandri SPD MPD selaku Wakil Dekan 3, peneliti dan musisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Selamat sore Bapak Desyandri. Selamat sore Mbak Leviona. Apa kabar Bapak Desyandri hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah sehat ya Pak, dan pastinya masih semangat ya Pak di sesi terakhir kita hari ini nih, yaitu Bapak Desyandri akan membawakan materi dengan aspek budaya digital, benar Pak? Iya betul, harus semangat ini Mbak Leviona. Benar Mbak banget. Lovenia ya. Iya Bapak, benar banget nih. Dan senang sekali kita bisa mendapatkan ilmu nih dari Bapak Desyandri. Dan pada hari ini, apakah Bapak Desyandri sudah siap untuk memaparkan materinya secara langsung? Insya Allah sudah siap. Baik, silakan kepada Bapak Desyandri, waktu pemaparan materi 20 menit, dan nanti izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang dihormati, ini dari kawan-kawan dari Kemenkominfo, termasuk juga Bapak Samuel Abrijani, dan buat Mbak Lovenia ini, yang membantu acara ini, dan juga Key Opinion Leader, KIP ya. KIP tadi yang juga sudah memberikan beberapa motivasi, dan juga beberapa narasumber sebelumnya, diantaranya Bu Siti Khadijah, salam kenal Bu Siti, dan juga Bapak Bayu Wardana. Nah barusan Avindo C. Ribanyo SPD. Berarti kami satu ini nih, satu alma mater ini. Ya Pak Vindo. Kebetulan saya Sendra Tasik, alumni tahun 92 nih. Siap Pak, Pak ya, Senior. Alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Iluni Sendra Tasik. Dan juga adik-adik semua yang atau Bapak Ibu yang menjadi peserta webinar literasi digital pada kesempatan kali ini. Baik, mohon izin saya men-share materi. Tapi sebelumnya saya sudah masukkan di ruang chat kalau adik-adik semua, Bapak Ibu semua peserta ingin melihat materi yang saya sajikan. Baik, tiba giliran saya tentang digital culture, jadi budaya digital, termasuk juga promosi budaya melalui digital. Nah, saya perkenalkan diri, tadi sudah peneliti juga, kebetulan Mbak Lovenia, saya meneliti di disertasi saya itu tentang nilai-nilai yang ada di budaya kita, budaya Minang. Dan juga salam hormat buat kawan-kawan semua yang ada di Mentawai. Ada beberapa ikon Mentawai yang akan saya munculkan nanti. Nah, baik. Untuk pertama, saya akan menampilkan satu bentuk promosi budaya, ya. Bapak Ibu ada di semua, silakan kalau ada yang suka silakan lihat, karena di tayangan ini saya memadukan 3 unsur. Yang pertama musik, yang kedua culture, dan pendidikan. Nah betul Pak Bimanyo tadi mengatakan bahwasannya pendidikan itu adalah upaya pembudayaan. Jadi di pendidikan inilah nanti budaya-budaya yang ada di Sumatera Barat, di Indonesia itu kita budayakan. Nah, dan juga ada beberapa kajian ya, apa saja yang terkandung di dalam seni itu sendiri, yang termasuk bagian dari unsur budaya. Nah, silakan kalau ada yang mau melihat-lihat di YouTube. Yang pertama, kita dikenal banyak pulau. Masyarakat Indonesia hidup di beberapa pulau, bahkan ribuan pulau. Semuanya berbeda-beda. Ada Sumatera Barat dengan Minangkabaunya, termasuk juga kawan-kawan yang dari Mentawai, termasuk bagian dari Sumatera Barat, ada budaya Batak, ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, dan segala macam, sampai ke ujung timur pulau, di Kepulauan Indonesia itu
teman-teman kita yang di Papua juga punya perbedaan di dalam menjalankan kehidupan. Nah, sebenarnya perbedaan itulah yang menjadikan kita satu. Nah, tentu dengan digitalnya juga. Jadi digital inilah nanti yang akan merekat ya produk budaya baik yang dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk manual. Nah, inilah akan merekat perbedaan-perbedaan yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, berdasarkan itu, nah tentu kita juga akan mencoba mengkaji lebih dalam. Budaya itu, saya kutip Burns tahun 2004 halaman 126 yang memaparkan bahwasannya budaya itu bukan saja artefak. Nah, ini yang sering salah kita memaknai. Kita memaknai hanya artefak saja. Rumah gadang di Minangkabau, gajewa di alat musik yang ada di Mentawai, dan juga bentuk-bentuk benda lain. Sebenarnya pengetahuan itu juga termasuk budaya. Apa yang dipikirkan orang, apa yang dilakukan orang, apa yang diyakini orang, dan bahkan apa produk dari orang itu sendiri. Nah, termasuk hukum, termasuk moral juga, termasuk seni yang disyaratkan oleh keanggotaan dalam satu komunitas atau masyarakat. Intinya secara garis besar, kalau kita bicara culture berarti the way of life. Bagaimana manusia ini hidup. Bagaimana caranya atau jalan-jalan yang ditemukan untuk agar mereka bisa survive. Nah, ini kita lihat dari budaya. Nah, bahkan budaya itu kalau dia tidak dilestarikan, nah ini kekhawatiran ya Bapak Ibu dan adik-adik semua, dan ini sudah mulai mengarah ke sana. Yang pertama, tercerabutnya masyarakat dari budayanya sendiri. Dia orang Minang, tetapi tidak tahu dengan Minang. Nah, ini kan parah ini. Nah, itu sebenarnya pentingnya kita memaknai, memahami, dan juga menjalankan nilai-nilai budaya yang sudah menjadi kesepakatan dari masyarakat kita. Bahkan pun secara nasional ya, secara nasional juga. Budaya nasional itu kan perpaduan dari budaya-budaya daerah. Ya, budaya daerah itu kaya akan nilai-nilai. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lestarikan. Nah, walaupun kondisi itu sekarang kan terjadi pergeseran karena masuk era disruption dan segala macam, ya kan? Dulu anak-anak sangat senang sekali dengan permainan tradisionalnya. Bahkan saya waktu kecil yang waktu itu belum kenal handphone, main gobak sodor, main enggrang, main gundu, main kelereng, peta umpet, patok lele, dan lain-lainnya. Di sana terjalin. Nah, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleran, nilai-nilai tata krama, bagaimana menghargai teman, nilai-nilai gotong royong, dan segala macam. Nah, ini nilai-nilai universal ataupun ciri khas dari masing-masing daerah ini. Nah, dulu itu bisa diinternalisasi lewat permainan tradisional. Sekarang gimana? Nah, sekarang dia terjadi pergeseran. Bukan dalam artian anak-anak sekarang tidak tahu nilai. Mereka tahu nilai, tetapi cara mereka mengimplementasikan, mengimplementasikan itu berbeda. Mereka dengan menggunakan gadget. Nah, yang perlu ya ini perlu bimbingan ya, perlu pemantauan. Nah, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat individualis. Nah, ini yang lebih parah ini. Kalau mereka masuk ke individualis ya sudah. Berarti 5.0 mustahil kita lakukan untuk society ya. Nah, jadi ini makanya perlu dilakukan pelestarian budaya. Kita lihat ada 3 masalah besar. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan, perkembangan industri, revolusi 4.0 yang sangat cepat, ditambah lagi kita dengan corona pandemik atau pandemi corona ini yang mengganggu atau menjadi era disruption untuk budaya ini sendiri. Nah, kalau ini tidak kita siasati, maka akan terjadilah identity crisis.
krisis identitas. Dia anak Minang tidak tahu dengan Minang. Ya kan? Dia anak Minang tidak tahu dengan duri yang akan mencucuk bahasa Minangnya. Dia tidak tahu raso jopareso. Dia tidak peka. Nah, ini yang akan terjadi. Maka untuk itu perlu dilakukan promosi terhadap budaya itu sendiri. Sehingga anak-anak sekarang dia melihat dalam kondisi sekarang. Nah, kalau sekarang dia digital, maka dia akan melihat dalam pandangan digital. Nah, itu. Jadi perlu cultural promotion strategi. Nah, Bapak Ibu semua dan peserta, kita lihat gambar-gambar ini. Dia sederhana, seorang presiden, seorang ibu negara menggunakan pakaian adat ketika acara-acara penting. Nah, itu kan sederhana sekali. Apa sih susahnya buat presiden nyari pakaian ini segala macam? Tapi itu mempunyai kaya makna bagi yang punya budaya. Misalnya Bu Iriana ini Jokowi menggunakan pakaian Minangkabau. Termasuk juga istrinya Pak Yusuf Kala yang memang orang Minangkabau. Nah, ini kan bagi masyarakat Minang ini kebanggaan. Ini yang disampaikan oleh Mbak Ipeh tadi. Identitas kita harus bangga dengan punya kita sendiri, walaupun sedikit. Nah, kita contohkan lagi. Gajeuma. Gajeuma itu adalah alat musik yang ada di Mentawai ya. Ini saya ambil ketika mereka sedang memanaskan gendangnya. Dia berupa gendang terbuat dari pohon sagu. Nah, itu juga merupakan salah satu budaya yang bentuknya, organologinya itu sesuai dengan karakteristik budaya di Mentawai. Nah, kan hal-hal ini sederhana saja. Apakah ini tidak bisa dihadirkan di zaman sekarang? Enggak mungkin. Tadi Pak Abrino juga mengatakan bahwasanya di pembelajaran mesti menghadirkan hal-hal yang digital seperti ini. Oke, dulu mungkin kita lihat para saudagar, para katakanlah pekerja itu menjajakan barang-barang budayanya, maaf, barang-barang budayanya lewat pasar tradisional, bahkan juga ada galeri yang kita harus ke sana. Sekarang nggak mungkin lagi. Ya kan, sudah bergeser, ada pandemi corona, kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa datang ke sana harus pakai sertifikat vaksin. Nah, ini kan menjadi diganggu ya, terganggu. Nah, bagaimana solusinya? Tentu kita lihat seperti apa adaptasinya dengan dunia digital zaman sekarang. Tentu menggunakan ini. Orang menggunakan platform media sosial. Juga kalau hilirisasinya adalah pemasaran produk untuk perekonomian masyarakat, tentu akan dijuallah produk-produk budaya itu di online shopping. Termasuk juga mempromosikannya di media-media sosial. Nah, ini sangat cocok sekali kalau kita lihat data per Januari ini ya, karena untuk report table ini dia menyampaikan data itu sekali setahun ya. Nah, kita lihat 274,9 juta penduduk Indonesia yang menggunakan mobile connection 345 juta. Hampir 2 kali lipat. Berarti one man bisa jadi bukan one gadget lagi, tapi one man ada 2 gadget or 3 gadget. Satu orang sudah punya 3 PC. Ada tiga gadget ya, 3 mobile. Bahkan juga pengguna internet 73,7%. Nah, ini bisa kita bayangkan Bapak Ibu semua. Jadi kondisi ini yang ada sekarang. Ya kan? Nah, yang aktif itu, berapa yang aktif? Itu ada sekitar 170 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media atau sebagai media user, sosial media user. Nah, ini kondisinya sekarang. Apakah kita harus bertahan dengan cara-cara lama? Nah, kita lihat lagi datanya. 170 juta aktif, sudah dibanding total populasi itu ada 61,8%.
Setiap tengah tahunan atau annual change-nya itu ada 6,3%. Yang menggunakan mobile 168,5 juta orang. Totalnya menjadi 99,1. Tinggal 0,9% yang tidak menggunakan. Nah, bayangkan ini Bapak Ibu. Ini kondisinya berarti kita harus berubah mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang saya setuju dengan Bu mohon maaf Bu Siti Khotijah, harus punya digital mindset, nggak bisa lagi. Apalagi anak-anak milenial ini 25 sampai 34 tahun. Ini sangat tinggi sekali presentasinya. Nah, kalau apalagi anak 18 sampai 24, kalau saya nilai ini udah mulai ke SMA, anak-anak kuliah, bahkan juga yang dewasa-dewasa juga sangat gandrung. Nah, ini perkembangan internet begitu cepat dan begitu masif. Jadi kita nggak bisa lagi gunakan cara-cara lama, udah masuk ke cara-cara baru. Walaupun kondisinya kita dilanda pandemi dengan sekian level. Mulai dari Januari 2020 sudah mulai siap siaga corona. Nggak boleh lagi, harus social distancing, jaga jarak dan segala macam. Nggak mungkin lagi kita mengunjungi galeri-galeri. Nggak mungkin lagi kita mengunjungi pasar-pasar seni, budaya. Maka salah satu cara harus digitalize semuanya. Mohon maaf Bapak Ya, Desyandri, ingin oke. mengingatkan waktu tersisa 5 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Nah, jadi kita dituntut begini. Mau bekerja, mau promosi, mau sekolah, mau kuliah, mau ngapain aja dari rumah. Nah, syukur alhamdulillah Padang sudah berada pada level 2 ya. Tapi saya nggak tahu juga informasinya di Mentawai apakah sudah level berapa sekarang. Tapi paling tidak ini masih menjadi sesuatu yang ini ya dikerjakan oleh masyarakat, bekerja dari rumah. Termasuk juga promosi budaya. Nah, kita lihat pergerakan revolusinya. Dulu mulai dari telepon lah. Sekarang udah berkembang dia. Udah berkembang, sudah ada komputer. Komputer dulu tidak berbasis jaringan. Sekarang komputer terkoneksi dengan jaringan internet. Bahkan juga networkingnya menjadi semakin luas. Setiap produk yang baru berbasis jaringan. Dan juga dari segi masyarakat, dia lebih bagi para katakanlah contohnya YouTuber, Instagram dan segala macam, termasuk Facebooker dan juga Twitterize ya, apa pengguna Twitter, dia lebih mudah, lebih efisien dia bekerja ketika melaksanakan dengan atau melakukan produk digital itu dibanding dengan sekarang kita mesti kerja waktu dan segala macam, lelah dan segala macam. Sementara kalau orang-orang digital dia tinggal bekerja di ruangan AC sejuk bagi yang punya AC. Dan juga di rumah santai, nggak terlalu yang formal-formal ya. Bahkan juga bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Berita juga sekarang ini, baru jalan aja acara, beritanya sudah ada. Kalau dulu nunggu, editing dulu, ini segala macam. Sekarang enggak, dengan teknologi, informasi itu semakin cepat sampainya ke pengguna atau ke masyarakat. Walaupun terjadi perubahan ya, sepertinya nah ini mengarah kepada kondisi selamanya seperti ini. Walaupun nanti pandemi selesai, nah otomatis dunia digital ini tidak bisa ditinggalkan. Kita harus tetap melakukan adaptasi dengan perkembangan-perkembangan terbaru dari digital. Nah, kita lihat, kenapa sih harus promosi budaya? Yang pertama, tanda bahwa suatu bangsa itu punya peradaban, suatu kaum itu punya peradaban, suatu bangsa, suatu suku itu punya peradaban. Identitasnya muncul. Artefak budaya seperti musik tradisional di berbagai daerah, alat musiknya juga, pakaiannya juga, batik juga. Di depan tadi saya tampilkan satu batik dari Minangkabau yang sangat terkenal, yaitu batik Tanalie.
Nah, punya kekhasan, lukisan, patung, ukiran, kerajinan tangan, souvenir, dan segala macam. Bahkan berbagai permainan anak negari ya, perlu dipromosikan agar tetap lestari. Nah, sehingga baru dia bisa memberikan dampak positif selain untuk budaya itu sendiri, tentu juga ke peningkatan perekonomian, industri masyarakat semakin giat, semakin tumbuh, ditambah juga dengan peluang-peluang usaha. Nah, kalau ini tidak dilakukan, nah, kita tahu angka pengangguran sangat tinggi, bahkan mencapai 7%. Nah, ini kan lumayan berbahaya. Nah, lantas agar ini bisa eksis, nah, agar ini bisa lestari, tentu kita membutuhkan strategi. Yang pertama, paham dulu, pelajari dulu, apresiasi dulu budaya kita, baru muncullah rasa bangga. Nah, kalau sudah muncul rasa bangga, maka kita akan menghargai. Bahkan juga bisa juga dilakukan dengan mengikuti kegiatan budaya. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak, kepada siswa, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi mengikuti kegiatan budaya. Mengenalkan produk-produk budaya di Sumatera Barat ini apa saja produk budaya. Ya kan? Menjadikan budaya itu memang identitas dirinya. Dia kemana-mana tidak akan tinggal, tidak akan pernah ya mengingkari bahwasanya dia orang Minang, begitu. Dia orang Mentawai dan segala macam. Bahkan, nah, seperti yang materi yang barusan Pak Pak Avindo masukkan konten-konten budaya itu ke dalam pendidikan, ke dalam kurikulum. Bahkan bahan ajarnya juga, medianya juga digital, termasuk lembar kerjanya juga. Bahkan melakukan inovasi, tadi ada disebutkan tentang studio dan segala macam. Nah, ini kan juga ada di bahasa saya. Yang paling cepat itu sekarang adalah media internet. Karena kita terkait dengan Internet of Things. Apa saja di zaman sekarang itu butuh koneksi dengan internet. Bahkan kita juga bisa punya blog yang mempromosikan budaya. Berbagai aplikasi untuk pengenalan budaya. Bahkan juga bisa memanfaatkan brosur, flyer, banner, dan segala macam. Bahkan poster. Silakan, kalau sekarang kan gampang saja mengirim poster via WhatsApp, mengirim poster via Instagram, YouTube juga bisa kita jadikan, dan bagai bentuk media periklanan ya, kalau ini kan berbayar. Nah, termasuk studio digital, bahkan juga digital kelas. Jadi harapan saya setiap sekolah itu punya digital kelas, punya labor yang lengkap terkoneksi dengan internet, tentu dengan pemantauan. Nah, walaupun televisi dan radio ini juga bisa sebagai promosi budaya, tapi itu sudah kurang digandrungi oleh Z generation. Nah, kalau ini dilakukan, baru muncullah wonderful Indonesia, wonderful Sumatera Barat, wonderful Minangkabau, wonderful Mentawai. Nah, berarti intinya memang perlu kita lestarikan, tentu dengan kondisi perkembangan digital. Semuanya sudah digitalized. Budaya Mentawai, pernak-pernik ini, craftnya Mentawai, produk pangannya Mentawai, dan segala macamnya ini bisa disebarluaskan, bisa dipromosikan, sehingga orang tahu, mengajak turis masuk ke daerah kita, tentu income pendapatan daerah juga akan naik. Nah, jadi itu kayaknya perlu digital culture. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam seni budaya dan majulah peradaban Sumatera Barat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Desyandri atas pemaparan materi hari ini. Telah memberikan pemahaman nih untuk kita semua dari segi budaya digital. Dan pastinya materi ini telah memotivasi kita untuk melestarikan budaya bangsa kita. Karena seperti yang tadi disampaikan Bapak Desyandri, bahwa kita harus memulai cara dan strategi pelestarian budaya seperti artefak budaya kita, yaitu musik,
musik tradisional, alat musik, pakaian, tarian, dan lain-lain dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada juga. Jadi dapat melalui media internet, website, media sosial, dan semacamnya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ya. Desyandri yang telah memberikan Sama-sama. insight untuk kita semua. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut nih ke penanya kita yang keempat yang akan berkesempatan untuk bertanya kepada Bapak Desyandri, yaitu kepada Kak Kurnia Hidayat. Silakan Kak Kurnia Hidayat untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri Waalaikumsalam. saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hidayat dari Universitas Negeri Padang. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan budaya Indonesia? Sebentar, Pak. Bagaimana caranya mengembangkan budaya yang mulai pudar karena kebiasaan masyarakat yang kebarat-baratan? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kurnia Hidayat. Alhamdulillah saya dapat laki-laki nih. Berarti Hidayat kuliah atau gimana sekarang? Pelajar atau kuliah? Kuliah, Pak. Oh, yang di UNP ya, di jurusan apa? Iya, Pak, jurusan PKK, Pak. Kebetulan Bapak dosen saya sendiri. Oh iya. Oke, di kewirausahaan kayaknya ya. Iya, benar, Pak. Ya, betul. Jadi ada kaitannya budaya dengan kewirausahaan. Bagaimana cara mengembangkan? Yang pertama, tentu tak kenal maka tak sayang. Itu dulu. Jadi kita mesti paham ini, munculkan rasa bangga dulu dengan mengenal. Nah, kalau kita sudah mengenal budaya kita sendiri, tentu kita akan mulai berupaya menjaga. Nah, kalau ada sesuatu di budaya kita itu, misalnya terganggu oleh budaya lain. Contoh tadi yang Kurnia sebutkan, terganggu oleh budaya barat. Nah, berarti perlu diteliti. Nah, karena ini mahasiswa ya, Kurnia mahasiswa, Bapak sarankan selain mengenal, tentu dilakukan kajian. Lakukan kajian seperti apa sih budaya ini? Saya contohkan misalnya Talempong. Talempong seperti apa sih budaya Talempong kok begini? Apa kaitannya dengan masyarakat? Apa kaitannya dengan psikologi kita, kejiwaan kita? Apa kaitannya dengan kondisi sosiokultural yang ada di masyarakat? Tentu dengan kajian ini muncullah kita mengetahui secara jelas seperti apa konsep budaya ini, budaya Talempong ini. Nah, kalau itu sudah oke, lakukan penelitian. Lakukan penelitian terhadap budaya itu, apalagi di FPP ya. PKK atau FPP? Di FPP ya berarti ya. Ya, persatuan dan perhotelan. Nah, ini yang akan kita munculkan ke depan bagaimana kalau dia bermasalah. Berarti ada gangguan. Nah, kalau tadi kan gangguan ya. Jadi kita lakukan penelitian, kita tawarkan solusi. Nah, semakin kita tawarkan solusi yang baik sesuai dengan permasalahan ini tentu akan muncullah pengembangan-pengembangan. Tentu kita melihat kondisi di lapangan seperti apa, melihat secara empiris seperti apa, nanti kita rancanglah satu produk pengembangannya. Tentu produk pengembangan ini harus terkait dengan dunia digital. Karena kita ketahui permasalahannya adalah masyarakat masih manual dengan cara manual. Nah, kalau cara-cara manual di zaman sekarang tidak dikenal orang, maka perlu kita kembangkan cara-cara ini. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Tidak saja Talempong, tapi banyak artefak-artefak budaya itu yang bisa kita kembangkan. Nah, sehingga anak-anak sekarang walaupun dia tidak dekat dengan budayanya, nah lewat digitalize ini mereka kenal budayanya. Kalau mereka sudah kenal, pelajari dan segala macam, muncullah rasa bangga, menghargai produk budaya itu sendiri. Nah, bahkan ini juga bisa Hidayat jadikan atau Kurnia jadikan sebagai satu topik research ya. Di PKK misalnya, apa yang bisa kita kembangkan? Budaya apa? Misalnya rendang. Supaya tidak diakui orang bahwasanya yang memiliki rendang itu negara lain, enggak, tapi kita melakukan dokumentasi dengan penelitian ini. Atau makanan-makanan lain.
Nah, mohon maaf, Kurnia asalnya dari mana? Kampungnya di mana? Di mana? Kampung saya asalnya dari Agam, Pak. Agam. Apa yang ada budaya Agam yang bisa dilestarikan di PKK? Bisa dikembangkan di jurusan PKK? Contohnya makanan ya, Pak. Makanan. Misalnya makanan Seperti palai bajamba rindu, Pak. atau palai rinua. Nah, biasanya orang menawarkan palai rinua itu dari kedai ke kedai. Sekarang nggak bisa lagi, Kurnia. Orang datang ke sana aja udah ditutup tempat Susah, Pak. wisata dan segala macam. Nah, ini yang kita kembangkan melalui digital. Tentu kalau kita dunia intelektual, yang paling dekat itu cara mengembangkannya adalah dengan melakukan kajian dan penelitian pengembangan. Nah, saya rasa mungkin itu bisa jadi topik ya, satu topik skripsi. Palerino itu sangat enak. Saya sering makan palerino itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya. Ya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. moderator. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Desyandri atas tanggapannya. Semoga dapat membuka wawasan dan menjawab keresahan nih dari Kak Kurnia dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Kak Kurnia atas pertanyaannya dan selamat karena Kak Kurnia telah mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Jadi jangan lupa untuk melengkapi nomor teleponnya yang valid dan juga terintegrasi dengan voucher e-money pilihan Kak Kurnia.